Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan subscribe bagi yang belum subscribe agar nantinya channel ini dapat memberikan video yang lebih menarik dengan dukungan Anda. Nah, dan jangan lupa tekan loncengnya agar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kelas Python bersama Sigi Channel. Saya Gaga Putra yang akan nantinya menemani kalian dalam belajar program Python Google Colab. Nah, selamat datang di kelas Python bersama Sigi Channel. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Python dan juga Google Colabs. Nah, agar lebih mudah, yuk langsung simak. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman yang biasa kita kenal sebagai bahasa komputer. Nah, dipopulerkan tahun 91 oleh Guido van Rossum. Nah, selanjutnya kita akan mengenali Google Colab. Google Colab merupakan fitur dari Google untuk membuat program di dalam Google. Di sini saya sudah membuat kelas pertama. Nah, di sini kelas pertama. Nah, kita mau mengubah nama file langsung di sini ya. Kita klik di sini, lalu lakukan ini. Nah, lalu ini kita ubah. Oke, jika sudah kita klik sembarang. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita dapat mengubah ini dalam Colab, kita dapat membuat teks dan mengeditnya bersama dengan kode. Nah, di sini ada teks dan kode. Untuk itu kita bisa mulai dari sini. Nah, di sini berupa teks dan kode. Kita mulai dari teks, kita klik teks, lalu kita tulis apapun itu. Halo, saya Sir. Oke. Nah, ini kita bisa jadikan teks biasa seperti ini, atau kita akan mengubahnya dengan mengklik 2 kali pada teks. Kita ubah menjadi subjudul. Nah, menjadi subjudul atau menjadi sub dari subjudul. Nah, ini tulisannya jadi gede ya, sub dari subjudul. Nah, sekarang kita ubah jadi title. Nah, title ini ditambah satu lagi jadi paling besar. Nah, karena di sini itu udah ada title paling atas ya, ini paling atas nih. Sudah menjadi title. Oke. Nah, sekarang kalau mau menghapusnya kita tinggal klik nih. Untuk kode nih kita klik kode. Nah, ini klik kode ya. Klik kode di sini. Di sini kita bisa membuat berbagai macam program nantinya. Nah, untuk itu kita bisa mengkliknya langsung di sini. Oke, setelah itu kode digunakan untuk bahasa pemrograman yang kita jalankan nantinya. Klik ini bisa langsung membuatnya. Print dan input. Nah, print merupakan perintah eksekusi yang akan dijalankan kode. Semisal, nah, kita akan mengklik sini, lalu kita mengetik print. Oke, lalu dalam kurung untuk teks kita bisa menggunakan petik 1 atau petik 2, itu terserah, asalkan kalau misalnya membuat 2 kalimat, petik 1-nya atau petik 2-nya itu harus digandakan, nggak boleh sama-sama petik 1, harus salah satu petik 1 atau petik 2. Oke, nah print misal hello world. Nah, kita run di sini, klik yang lambangnya play, dan langsung tereksekusi hello. Nah, misal untuk input itu perintah untuk memasukkan teks atau variabel dalam sebuah kode. Misalkan, oke, kita masukkan ya input itu nama, misal nama. Nah, di situ kita bisa pakai sama dengan ataupun titik 2. Klik di sini input. Usahakan untuk input pertama adalah variabel, kemudian klik input.
Oke, dan di sini kita misal input apa ya? Input nama ya, nama, spasi. Misalkan kalau misalnya itu diberikan spasi agar nanti inputnya yang keluar itu ada spasinya. Oke, nah kemudian print. Print nama. Oke. Nah, bisa kita lihat sendiri nama Gagah di print Gagah. Oke. Ini perintah ini bisa kita gunakan nantinya untuk mengeksekusi sebuah kode ataupun variabel yang akan kita masukkan untuk input, dan kemudian printnya akan mengeksekusi dari apa yang telah kita masukkan. Save dan download. Untuk save dan download, jika sudah kita menggunakan Python, kita bisa menyimpannya dengan cara mengklik ini, kemudian cari save. Nah, di sini kita bisa menggunakan Ctrl L plus S, berarti Ctrl S, terus kita klik save. Nah, ketika sudah di save, itu file akan otomatis disimpan di dalam drive kita. Nah, ini tersimpan dalam drive. Nah, di sini saya memberikan namanya sebelumnya adalah kelas pertama. Nah, kita juga bisa mendownload program kita. Di sini kita klik, lalu klik ini, lalu silakan klik salah satu, pilih formatnya apa. Dalam pendownloadan di sini kita bisa menggunakan langsung dalam Google Colapse ataupun langsung dari drive ya. Nah, untuk download di sini bebas formatnya apa, PY bisa dalam PY atau IPYNB. Nah, ini merupakan format umum dalam Python. Cara input file dan Python. Sekarang kita akan membahas mengenai cara input file. Nah, cara input file berbeda dengan input variable. Input file merupakan file dari luar yang nantinya akan kita masukkan. Semisal kita itu harus memasukkan file tipe Excel ataupun tipe TXT yang nantinya akan memberikan data pada programnya. Nah, sebelum kita menuju ke sana, kita harus import pandas. Pandas merupakan modul untuk membaca file ataupun mengeksekusi file. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya, nanti silakan klik di video di bawah ini ya. Nah, pandas, kemudian silakan pandas, kemudian silakan kemudian silakan di run jika sudah. Ini otomatis ya, otomatis kode. Nah, ini 4. Oke, berarti ini sudah berjalan, sudah centang seperti ini. Kemudian ini ya. Nah, kita klik from Google Colab import file untuk mengupload file. Oke, nah upload file to upload. Kita klik ini, kemudian kita tentukan. Saya sudah memiliki beberapa data. Yang pertama itu ada travel insurance atau bisa kita ingat COVID ya. Nah, di sini saya bisa memilih beberapa. Saya akan memilih 2 saja. Nah, oke. Nah, kita tunggu di sini ya. Untuk menguploadnya itu membutuhkan waktu sekitar beberapa menit, nggak terlalu lama. Nah, sudah 100%. Ini artinya sudah masuk ya. Jika sudah, nanti seperti ini ya. Nah, copy nama file apa yang kita pilih. Saya akan pilih ini dulu, nanti akan kita
perusahaan. Oke, klik kode. Nah, untuk itu pertama kita ketik dulu variabelnya. Di sini saya akan mengetik variabel COVID ya, COVID-19. Nah, ini kemudian kemudian untuk RAM-nya kita klik pd.read. Untuk filenya kita bisa menggunakan beberapa untuk filenya kita bisa menggunakan beberapa format ya. Nah, formatnya ada CSV, Excel, Reader, BBQ, ADV, HTML, JSON, SPS ataupun yang lainnya. Nah, untuk sekarang saya akan menggunakan file CSV. Kita klik ini. Untuk perannya sama seperti sebelumnya. Nah, ini sudah. Kemudian bisa kita eksekusi dengan perintah print. Nanti akan keluar file seperti ini, sama seperti yang di atas. Kita juga bisa print ini, cover extension. Variabelnya, kemudian kita klik modulnya, Pandas, create, filenya CSV. Nah, di sini kita ini, lalu kita beri perintah eksekusi print travel. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada beberapa baris dan kolom ya. Untuk filenya di sini memiliki 8 kolom dengan beberapa baris, dan yang ini 11 kolom dengan beberapa baris. Kita cari, kita ketik dulu variabelnya Indonesia. Nah, oke, kemudian kita klik ininya, pembacanya, variabel pembaca. Oke, variabel pembacanya lagi. Lalu ini ya, untuk di sini kan Indonesia itu negara ya, berarti kita bisa menggunakan provinsi dan region. Country and region. Oke. Kita sudah klik ini sebenarnya 2 kali, kemudian ini, nah ini kita klik Indonesia semua, kemudian kita print dan eksekusi. Indonesia. Nah, ini untuk itu kita menggunakannya ini, tabelnya itu berbentuk kotak ya. Karena kenapa? Ini lebih spesifikasi ya. Kolom kotak, terus kolom kotak. Nah, ini kolom kotaknya, dan ini kolom kerawat. Kolom kotak, terus kolom kotak. Oke, nah, kita bisa print. Oh iya, ini bisa kita print. Di sini keluar beberapa ya, karena Indonesia itu banyak. Nah, kita bisa tentukan lewat harinya. Nah, kita copy aja ya, copy, kemudian kode lagi di sini, terus kita ketik, kita paste aja biar lebih gampang. Nah, Indonesia filter hari. Ya, oke. Kemudian di sini kita menggunakan yang ini ya, yang Indonesia. Oke. Nah,
function Z. Oke, hari ini kita ambil yang paling update ya, paling terakhir, paling bawah. Nah, di sini keluar beberapa. Oh enggak, ini yang Indonesia ya, belum kita ganti. Nah, di sini keluar seperti ini. Untuk yang berarti data yang terbaru ini sudah update, berarti ada beberapa data yang mungkin indeksnya itu kosong, jadi tidak terbaca pada baris dan kolomnya. Oke, mungkin kita bisa menggunakan yang satunya, membuat data matematis. Nah, biasanya kita kesulitan menghitung sebuah persamaan matematika. Kita dapat membuat simulasi dengan modul NumPy. Untuk modul NumPy, keterangannya bisa kalian klik di deskripsi di bawah ini. Nah, contoh biasanya kita lebih sulit menentukan nilai. Intinya modul NumPy ini spesialis untuk menyelesaikan persamaan matematika. Biasanya kita sering menghadapi soal-soal di mana itu berhubungan dengan kalimat matematika atau bilangan matematika yang tentunya tidak bisa kita selesaikan secara langsung. Bisa kita selesaikan dalam bentuk program, misal untuk Pythagoras dalam bilangan pi ya. Oke, misal kita menggunakan, kita import dulu modulnya, import modul NumPy, ask and play agar mempermudah. Kemudian kita run, sudah. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Untuk ini sebisa kita menggunakan ya, kita mencari apa? Sebisa kita mencari sin berapa ya? Oke, kita cari sin setengah dan sin setengah. Kita cari pi dot pi. Misal kita mencari sin untuk pi, sin pi adalah 1. Berapa nilai pi? Pi itu dia itu adalah sudut 180 derajat. Semisal kita ingin menggunakan NumPy dan juga Matplotlib. Matplotlib itu merupakan statistik atau visualisasi dari bilangan matematika. Nah, kita bisa menggambar diagram yang berbentuk bola atau berbentuk kotak dalam Matplotlib. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya bisa kalian klik di deskripsi di bawah ini. Import Matplotlib. Spyplot ya. Oke. Kebetulan aku mempunyai persamaan satu gelombang. Nah, ini persamaannya. Ini udah aku masukin ke dalam program, dimana itu D itu adalah T dan S, dimana itu T adalah waktu dan S itu adalah panjang gelombangnya. Nah, di sini kenapa NP range ini untuk array, dimana itu nanti akan memvisualisasi atau luasan dari gambarnya. Nah, di sini untuk labelnya bisa nanti kita berikan label X dan label Y. Untuk time S dan voltage V, ini satuannya ya second dan volt. Nah, kita akan seperti ini ya. Ini kenapa ada gambar
ada gambar seperti garis-garisnya ya. Nah ini gambar ini karena ada fungsi PLT grid atau plot grid. Nah untuk menghilangkan untuk ini kita bisa nantinya kita ubah ya. Kita tutup gridnya lalu kita naikin. Nah ini nggak ada gridnya ya, gridnya ini cuma untuk mempermudah nanti kalau misalnya kita mencari puncaknya nilainya berapa ataupun besar atau jangkauannya berapa. Nah, seperti itu. Mungkin hanya ini saja, mungkin nanti kita bisa membuat project dari Python ini seperti beberapa modul yang belum kita ketahui. Saya temani di video selanjutnya. Silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dan